Sebelum lanjut episode 233-235 jangan lupa subscribe CAFENOVEL, jangan lupa juga tinggalkan like dan komentar, agar kami tetap semangat buat episode selanjutnya. Terima kasih. Pengejaran, kamu tak tertandingi episode 233. Setelah memasuki villa, Wendy dan yang lainnya melihat gajah ketika mereka turun dari mobil dan melihat dekorasi mewah itu. Kamu sudah sampai, tolong kemari. Aku akan mengantarmu berkeliling. Shell tahu bahwa keluarga Wang akan datang, jadi dia meminta Doug untuk menemani Saleh dan yang lainnya, dan dia datang ke sini untuk membawa mereka tur keliling villa. Tidak, sebenarnya, dia ingin pamer di depan mereka. Shell dalam suasana hati yang baik hari ini. Dia tampak seperti tikus, dan kesombongannya tidak bisa ditekan sama sekali. Dia tidak peduli apakah villa ini miliknya atau bukan. Yang terpenting, dia bisa pamer di depan Saleh dan keluarganya. Shell, berapa uang yang Charlie bayar untuk villa ini? Aku dengar dari Janet bahwa harga terendah di sini adalah 50 juta. Rumahmu beberapa kali lebih besar dari yang lain. Kamu tidak bisa membelinya di bawah 100 juta. Bisakah? Kata Jordan terkejut. 100 juta. Mau. Villa ini adalah yang terbesar di seluruh kota Joel. Charlie membelinya seharga 2 atau 300 juta. Sela berkata dengan berlebihan. Padahal, jika dia menjual villa ini, harganya hanya 120 hingga 150 juta yuan. Tentu saja, itu sebelum dekorasi. Jika Charlie menjualnya sekarang, pasti ada banyak orang kaya yang rela menghabiskan 2 juta yuan untuk membelinya, terutama 4 keluarga besar. Setelah area Villa Danau Naga berkembang, itu akan dicap sebagai kelas atas kota Joel. Ini juga suatu kehormatan untuk tinggal di sini. Bahkan 4 keluarga besar telah membeli villa di sini. Tentu saja, ketika dirancang, 4 villa dibangun untuk 4 keluarga besar yang kedua setelah Charlie, dan villa mereka juga dibangun sesuai dengan niat 4 keluarga besar. Meski memiliki villa, tempat ini disebut-sebut oleh Josh Group sebagai hunian kelas atas. Bahkan jika mereka tidak tinggal di dalamnya, mereka tidak bisa ditinggalkan. 2-300 juta. Tidak ada yang tahu kebenarannya, tetapi melihat dekorasi mewah di villa ini, mereka tidak berani ragu. Karena mereka telah curiga beberapa kali sebelumnya, dan mereka semua benar-benar menamparkan wajah. Shell membawa keluarga Wang untuk mengunjungi seluruh villa. Pada akhirnya, semua orang terkejut dan mati rasa. Hari ini mereka akhirnya tahu apa yang disebut kaya. Penampilan Sally membuat gigi Wendy dan Faye bergejolak, tetapi mereka hanya bisa menerimanya ketika jaraknya terlalu besar. Apalagi yang lain, hanya untuk villa ini, bahkan setelah perusahaan Jack berada di jalur yang benar, dia tidak mampu membelinya dalam waktu 10 atau 20 tahun. Belum lagi keluarga Wang. Pada saat ini, bahkan sikap Wendy dan Faye terhadap Shell telah banyak berubah, dan nada mereka entah bagaimana menyanjung. Ketika mereka melihat Charlie saat makan nanti, Wendy, yang tidak pernah menunjukkan rasa hormat kepada saudara iparnya, menyanjungnya. Charlie tidak mengundang banyak orang untuk pindah, terutama karena dia tidak memiliki beberapa teman yang layak untuk diundang. Sebaliknya, Shell lah yang paling banyak mengundang, dengan total 4 meja. Namun, Charlie tetap mengundang chef dari Hotel Bintang 5 untuk memasak untuk mereka. Satu meja hidangan akan lebih dari 100.000 yuan di Hotel Bintang 5. Karena semua orang datang dengan hadiah, Charlie memberi semua orang amplop merah tidak peduli seberapa mahal hadiah mereka. Di dalam setiap amplop merah, ada kartu bank dengan kata sandi. Ketika semua orang kembali ke bank untuk memeriksa berapa banyak uang yang ada di kartu dengan rasa ingin tahu, mereka semua terkejut. Setiap kartu memiliki 50.000 yuan. Apakah itu keluarga Wang atau Saleh dan lainnya, mereka harus mengagumi kemurahan hati Charlie. Terutama Saleh, dia tidak yakin bahwa Charlie memiliki begitu banyak uang dan mampu membeli villa kelas atas ini. Namun, pada saat ini, ketika dia melihat 50.000 yuan di kartunya, dia menghela nafas dan sepenuhnya diyakinkan olehnya. Tai Long, apakah kamu bertanya pekerjaan apa yang dilakukan Charlie? Saleh bertanya pada putranya, Tai Long. Apa masalahnya? Tai Long bertanya dengan bingung. Begini, Charlie mampu membeli rumah sebesar itu, dia pasti seorang miliarder atau bahkan lebih. Dia mengambil istrimu, yang seharusnya menjadi milikmu. Dia pasti malu dalam hatinya. Kamu bisa meminta bantuannya, atau Anda mungkin menjadi bos daripada pekerja kantoran. Kata Saleh. Tai Long sedikit terdiam.
Dia sudah melepaskannya, dan mengapa Charlie harus membantunya? Selain itu, dia sekarang menjadi manajer di J-Sys Technology dengan gaji tahunan lebih dari 1 juta yuan, yang cukup bagus. Dan Janet masih adikmu, atau aku bisa membiarkan ibumu berbicara dengan Janet, dia baik pada Janet dan pasti akan mengingat kebaikan ini, kan? Saleh melanjutkan. Meskipun Tai Long sedikit terkesan oleh ayahnya, dia masih tersenyum pahit. Saya tidak bertanya, mari kita bicarakan nanti. Dia juga tidak bisa turun dari kuda tingginya untuk memohon pada Charlie. Dia berkenalan dengan Janet, tetapi dia tidak akrab dengan Charlie, dan mereka dulunya adalah saingan cinta. Meski sudah meninggalkannya, dia juga merasa Charlie tidak menganggapnya serius. Tapi untuk hal semacam ini, dia masih merasa sulit untuk memohon pada Charlie sekarang. Setelah berbicara, melihat putranya naik ke mobil, Saleh menghela nafas dalam hatinya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Namun, dia sudah punya ide di hatinya. Setelah dia kembali ke rumah, dia harus membicarakannya dengan istrinya. Charlie adalah sumber yang sangat bagus, dan akan sia-sia jika tidak menggunakannya. Putranya sudah dibayar dengan baik, tetapi tidak ada yang bisa menolak untuk naik lebih tinggi jika ada jalan keluar yang lebih baik. Wendy, berapa banyak uang yang ada di kartu itu? Apakah ada 1.000? Faye bertanya pada Wendy, dan dia melihat amplop merah yang diberikan oleh Charlie di konter. Kemp dan yang lainnya juga menatap Wendy dengan rasa ingin tahu. Charlie mengirimi semua orang amplop merah, tapi di dalamnya semuanya berisi kartu bank. Ini adalah pertama kalinya mereka menerima amplop merah semacam ini, jadi mereka semua sangat ingin tahu tentang berapa banyak uang yang ada di kartu itu. Kok bisa cuma 1.000? Charlie langsung kasih kartu. Mungkin ada 10.000, atau lebih baik dia kasih uang langsung, kata Jack, dan dia juga diyakinkan oleh Charlie. Kemp dengan nakal meminjam uang dari Charlie sebelumnya. Meskipun Charlie tidak meminjamkan uang secara langsung, dia berjanji untuk berinvestasi di perusahaannya dalam beberapa hari. Dana tergantung pada rencananya untuk perusahaannya. Dia sekarang berpikir tentang bagaimana menulis rencana yang baik dan menunjukkannya padanya. Dia tidak berani berpikir banyak. Tetapi jika Charlie dapat menginvestasikan lebih dari 10 juta yuan, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk membuat perusahaan lebih baik. Tetapi bagaimana menulis proposal ini, dia harus kembali dan meminta profesi untuk merencanakannya dan mendiskusikannya dengan ayahnya. Saya punya 50.000 yuan di kartu ini, Bu, tunjukkan kartu Anda, saya akan memeriksanya untuk Anda, kata Wendy kaget setelah melihat jumlahnya. 50.000 yuan. Semua orang di keluarga Wang dikejutkan oleh sosok di amplop merah ini lagi, dan dia bahkan meyakinkan Jack. Membawa anak ke tempat kerja episode 234. Keesokan harinya, Charlie hendak pergi ke Cherry Club untuk mendesak Phil mempercepat langkahnya menemukan Ken untuknya, dan dia menerima telepon dari Mei. Mei adalah nyonya lampu, dan Charlie menyelamatkan putranya di gempa sebelumnya. Kemudian, Charlie membawanya bekerja di J-Sys Technology dan memintanya untuk menyimpan nomor teleponnya dan meneleponnya. Dia tidak tahu pekerjaan apa yang telah diatur Wall untuknya. Charlie, Tuan Lu, bisakah Anda membantu saya? Teriak Mei di telepon. Mei, apa yang terjadi? Katakan padaku. Charlie mengerutkan kening. Itu adalah seorang wanita miskin. Dia mengatur pekerjaan untuknya dengan baik, tetapi sekarang dia merasa dia putus asa di telepon. Itu tidak mungkin. Tuan Lu, mereka ingin memanggil polisi untuk menangkap anak saya. Saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa sekarang. Mei menangis. Charlie terkejut. Putra Mei baru berusia 5 hingga 6 tahun. Dia seharusnya pergi ke taman kanak-kanak, tetapi Mei tidak dapat membayar uang sekolah, jadi dia berencana untuk mengirimnya ke sekolah dasar secara langsung dalam 2 tahun. Dan dia membawanya ke perusahaan. Kejahatan macam apa yang bisa dilakukan anak seusia ini, dan bahkan polisi datang. Charlie, jangan takut. Tunggu aku. Aku akan sampai di sana dalam 15 menit. Charlie bermaksud menelepon Wall untuk menanganinya, tapi dia pikir lebih baik pergi sendiri. Dia juga ingin melihat orang macam apa, bahkan menghalangi anak-anak. Dalam kesannya, putra Mei itu polos dan sedikit membosankan. Apa yang bisa dia lakukan? Oke, terima kasih banyak, Tuan Lu, kata Mei bersemangat. Setelah menutup telepon, Charlie berbelok dan bergegas ke Josh Edifice. Dia tidak jauh dari sana. Jika tidak ada kemacetan lalu lintas, dia bisa sampai di sana dalam 10 menit.
Saat ini, di luar kantor J-Sys Technology di Joshua Davis, putra Mei bersembunyi di belakang Mei dengan ketakutan di matanya. Lea, anakku baru berusia 5 tahun, bagaimana dia bisa mencuri lipstikmu? Selain itu, meskipun dia masih muda, dia juga tahu bahwa lipstik bukan sesuatu untuk anak laki-laki. Jangan nyalakan dia, oke? Kata Mei untuk putranya. Lea mendengus dan berkata dengan agresif, putramu adalah pencuri. Dia pergi ke mejaku, dan setelah aku kembali, aku menemukan bahwa lipstikku hilang. Jika bukan karena dia, lalu siapa lagi yang mencurinya? Apakah kamu mencoba untuk melakukannya? Memfitnah rekan-rekan saya bahwa mereka telah mencuri lipstik saya. Begitu Lea selesai berbicara, dia melihat beberapa rekannya berkata dengan jijik, boleh, apa maksudmu? Anda memfitnah bahwa kami telah mencuri lipstik atasan kami. Apakah menurutmu kami terlihat seperti orang yang bahkan tidak mampu membeli lipstik? Saya bahkan ingin tahu apakah Anda menghasut putra Anda untuk mencuri lipstik atasan kami. Ya, kamu hanya seorang tukang sapu dengan gaji kecil, bisakah kamu membeli lipstik? Dihadapkan dengan arogansi agresif para wanita ini, Mei hampir berteriak marah. Dia tidak memiliki kemampuan dan hanya bisa bekerja sebagai pembersih, tetapi dia juga memiliki harga diri. Lihat dirimu. Kamu lumpuh. Pekerjaan apa yang bisa kamu lakukan? Dan kamu juga membawa putramu ke perusahaan. Kamu benar-benar menyebalkan. Saya ingat bahwa saya kehilangan ponsel saya 2 hari yang lalu. Apakah Anda meminta putra Anda untuk mencurinya? Jika Anda menyangkalnya, kami akan memanggil polisi. Saya pikir Anda sebaiknya membawa putra Anda dan keluar. Saya tahu Anda mengerti perusahaan macam apa itu J-Sys Technology. Anda dan putra Anda merusak citra perusahaan kami. Saat ini, beberapa rekan pria yang berleher karet ini juga mulai menuduh Mei. Lea adalah kepala departemen administrasi perusahaan dan salah satu wanita cantik di perusahaan ini. Banyak rekan pria yang menganggapnya sebagai gadis idaman di hati mereka. Lea datang untuk bekerja di perusahaan itu dan telah mencapai kesepakatan dengan Jared bahwa tak satu pun dari mereka memberitahu orang lain bahwa mereka adalah pasangan, jadi tidak ada seorang pun di perusahaan yang mengetahuinya. Ini telah membuat banyak rekan pria memiliki desain di Lea, dan selalu ada seseorang yang datang padanya dengan sangat keras. Mendengar semua tuduhan dan fitnah dari mereka, Mei merasa patah hati. Dia tahu tentang putranya dan dapat memastikan bahwa dia tidak mencuri apapun. Meskipun dia selalu membawa putranya saat membersihkan, dia tidak pernah membiarkannya menyentuh apapun di atas meja, dan putranya sangat patuh dan bahkan membantu pekerjaannya. Bagaimana dia bisa mencuri barang orang lain? Boleh, apakah kamu mengakuinya atau tidak? Jika kamu terus menyangkalnya, aku akan pergi ke manajer SDM dan membiarkannya menanganinya. Dan mari kita lihat apakah dia akan memecatmu atau tidak. Melihat Mei terdiam, Lea mengancam. Manajer SDM bisa memecat karyawan sekecil itu tanpa izin Wall. Tentu saja, Departemen Personalia juga perlu melaporkan kepada Wall mengapa karyawan ini dikeluarkan dan klausul mana yang telah dia langgar. Saat Lea berbicara, dia berbalik dan berjalan ke kantor Personalia. Wakil manajer Departemen Personalia, Jared, berdiri di lantai 3 dan melihat ketika dia melihat Lea datang, dia berdiri di belakang. Pelacur itu tidak mengakui. Aku tidak tahu apakah itu Charlie. Lea mendatangi Jared dan berbisik. Wajah Jared menjadi gelap, dan dia berkata dengan suara yang dalam, apapun yang terjadi, kamu harus membiarkan dia mengakui bahwa putranya adalah pencuri, jadi aku punya alasan untuk memecatnya. Lalu bagaimana jika Charlie datang? Bukankah dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Wang? Jika dia memberitahu Tuan Wang, apakah dia akan menyalahkanmu? Ucap Lea dengan kening berkerut. Mereka mendesainnya untuk membingkai Mei hari ini karena Jared sudah menanyakan bahwa Mei diperkenalkan oleh Charlie. Terakhir kali Charlie memaksa Jared untuk berlutut di gerbang perusahaan selama sehari, yang membuatnya kehilangan muka, dan dia juga menulis ulasan untuk menyelamatkan pekerjaannya. Dia membenci Charlie di dalam hatinya. Setelah mengetahui bahwa Mei diperkenalkan oleh Charlie, dia akan memilihnya. Dia hanya seorang penyapu, dan juga lumpuh. Saya kira Tuan Wang membiarkan dia tinggal hanya untuk Charlie. Jika hari ini dia mengakui bahwa putranya adalah pencuri, Tuan Wang pasti akan mendukung kita untuk memecatnya, dan Charlie tidak akan memiliki apa-apa. Untuk mengatakan, kata Jared tegas. Lea berpikir sejenak dan setuju.
Jika Mei mengakui bahwa putranya adalah pencuri di depan semua orang di perusahaan, Charlie akan semakin malu dan tidak akan meminta Wall untuk memberi Mei kesempatan kedua. Dia dan Charlie dulunya adalah teman sekelas kuliah, dan Charlie juga tahu bahwa Jared adalah pacarnya, tetapi Charlie terakhir kali sangat acuh tak acuh dan membuat Jared kehilangan muka. Dia bahkan membenci Charlie. Oke, kalau begitu aku akan turun dan membiarkan dia mengakuinya. Lea mengangguk dan turun lagi. Kali ini, dia harus memaksa Mei untuk mengakuinya. Anak kecil ketakutan episode 235. Lea kembali lagi, dia sengaja memanggil satpam. Melihat Lea kembali agresif lagi, Mei menjadi gugup dan sedikit khawatir. Apa yang ingin kamu lakukan? Mei panik saat melihat satpam itu dan buru-buru menggendong anaknya. Apa yang saya inginkan? Lea mendengus dingin dan berkata, putramu jelas seorang pencuri, dan kamu masih menyangkalnya. Saya pikir Anda berdua bajingan. Saya akan memberinya pelajaran yang mengesankan. Begitu dia selesai berbicara, penjaga keamanan menarik Mei pergi dengan sadar. Kaki Mei tidak baik, sehingga dia langsung kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah saat ditarik oleh petugas keamanan. Mama. Paul kecil ketakutan dan berteriak dan hendak melindungi ibunya. Pada saat ini, Lea melangkah maju, meraih Little Paul, dan menamparkan wajahnya. Dengan pukulan, Paul kecil tercengang, dan setelah beberapa detik, dia menangis. Mengapa kamu mencuri lipstikku? Mengapa tidak mempelajari sesuatu yang berguna di usia yang begitu muda? Kamu bajingan kecil, aku akan memberimu pelajaran yang mengesankan untuk orang tuamu hari ini. Lea tidak peduli bahwa Little Paul hanyalah seorang anak berusia 6 tahun. Dia bersenandung dan menamparkan lagi di wajahnya. Dia tidak menggunakan banyak kekuatan, tetapi Little Paul hanyalah seorang anak kecil, bagaimana dia bisa menanggungnya? Kecuali menangis, matanya penuh ketakutan yang tak terbatas. Itu mungkin membawa bayangan besar ke hati kekanak-kanakannya di masa depan. Yang lain hanya melihat Lea menindas seorang anak seperti ini, dan tidak ada dari mereka yang merasa kasihan. Sebaliknya, dalam pikiran mereka, anak ini harus dipukuli. Sejujurnya, Mei selalu tidak terlalu memperhatikan pakaian, dan dia juga membawa putranya ke tempat kerja. Mereka juga telah lama menoleransi Mei. Bagaimana mungkin Mei bekerja dengan mereka di perusahaan ini? Itu juga meremehkan identitas mereka jika orang lain mengetahuinya. Kamu, sampah, lihat apakah kamu berani mencuri orang lain di masa depan, kata Lea marah dan menamparnya lagi. Kali ini terlalu keras, dan beberapa darah keluar dari mulut Little Paul. Melihat mulutnya berdarah, Lea sedikit bingung. Lagi pula, dia hanyalah seorang anak kecil. Bahkan jika dia seorang pencuri, dia sedikit takut karena dia sudah dewasa. Hentikan. Aku akui. Melihat putranya terlalu takut untuk menangis, dan mulutnya berdarah. Mei menjerit sedih dan memanjat di depan Lea, terus bersujud padanya. Lea, tolong, dia hanya anak kecil, pukul aku jika kamu mau, aku mohon. Mei menangis lemah, dia sangat putus asa dalam hatinya. Dia tahu alasan mengapa Lea ingin dia mengakui bahwa putranya adalah seorang pencuri. Selama dia mengakui, perusahaan bisa memecatnya secara wajar. Dia menyangkalnya pada awalnya karena, pertama, putranya tidak mencuri apapun. Kedua, dia tunawisma sekarang. JC's Teknologi memberinya satu asrama, dan dia enggan untuk pergi. Tetapi pada saat ini, dia benar-benar putus asa ketika dia melihat keganasan Lea dan kekejaman semua orang di sekitarnya. Jika Anda mengakuinya, maka katakan saja. Saya sedang merekam. Ucap Lea dingin. Mei merasa seolah-olah ada pisau yang menusuk jantungnya, tetapi dia masih berkata dengan lemah, Lea, maafkan aku, anakku pencuri, dia mencuri lipstikmu, aku akan menemukan cara untuk membelikannya untukmu, tolong biarkan dia pergi, dia hanya anak-anak. Dia terus bersujud kepada Lea seperti yang dia katakan, tetapi hatinya putus asa. Nona Yu, karena dia telah mengaku, saya pikir dia harus diserahkan ke polisi untuk menangani sampah semacam ini. Dia harus dihukum secara hukum. Seorang kolega pria yang menyukai Lea menyarankan. Mei ketakutan dan pingsan saat mendengar ini. Jika dia dibawa pergi oleh polisi, stigma putranya tidak akan pernah hilang. Tapi Lea dan yang lainnya memandang rekan laki-laki itu seperti melihat orang idiot. Rekan pria itu bereaksi dengan cepat dan tiba-tiba menjadi sedikit malu. Paul kecil hanyalah seorang anak kecil. Bahkan jika dia seorang pencuri, apa yang bisa polisi lakukan padanya?
Tidak lebih dari membiarkan Mei mendidik anaknya dengan baik di rumah. Apalagi ini juga didesain oleh Lea. Jika polisi melihatnya, pada saat itu, dia mungkin harus pergi ke pengadilan. Kamu, cepat keluar. Perusahaan akan segera memecatmu. Lebih baik tidak muncul di perusahaan ini lagi di masa depan. Kalau tidak, aku akan mengalahkanmu begitu aku melihatmu. Lea mengambil rekaman itu dengan memuaskan dan bersiap untuk memberikannya kepada Jared. Mei dengan lemah menarik putranya dan berjalan keluar dari perusahaan dengan ekspresi putus asa dan enggan. Mei, kamu mau kemana? Saat itu, sesosok muncul di depan Mei, mengerutkan kening, dan bertanya. Itu Charlie yang baru saja tiba. Melihat Charlie, Mei hanya bisa menangis lagi. Dia meminta maaf dan berkata, Tuan Lu, saya minta maaf. Saya telah mempermalukan Anda. Dia diperkenalkan oleh Charlie, tetapi pada akhirnya, dia dipecat dari perusahaan. Dalam hatinya, dia benar-benar merasa kasihan pada Charlie. Meskipun dia tidak berpendidikan, dia masih merasa bahwa dia membuat Charlie malu. Mei, ada apa? Bagaimana dengan luka di wajahnya? Siapa yang memukulnya? Charlie mengerutkan kening, melepaskan anak itu. Pada saat ini, kemarahan muncul di hatinya. Tidak peduli siapa yang memukulnya, dia tidak akan membiarkannya pergi. Tuan Lu, lupakan saja, itu bukan apa-apa. Saya dipecat dari perusahaan, dan saya akan pergi bersama putra saya. Mei merasa dia tidak bisa lagi menyusahkan Charlie. Charlie telah membantunya terlalu banyak, dan dia tidak ada hubungannya dengan dia tidak bisa menyusahkan Charlie lagi. Jika bukan karena diancam oleh Lea sebelumnya, yang membuatnya sedikit takut, dia tidak akan menelepon Charlie. Siapa kamu? Mengapa kamu datang ke perusahaan kami? Penjaga keamanan itu bertanya pada Charlie. Charlie menatap penjaga keamanan tanpa berbicara dan berbalik untuk melihat Lea dan yang lainnya. Charlie, ini urusan perusahaan kami. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku sarankan kamu untuk tidak usil. Lea melihat Charlie datang, dia sedikit bersalah pada awalnya tetapi memikirkan apa yang dikatakan Jared sebelumnya, dia dengan cepat menjadi tenang. Charlie melirik Lea dengan ringan. Dia mengabaikannya dan berkata kepada Mei, semoga, apapun yang terjadi, selama kamu masih percaya padaku, katakan yang sebenarnya. Aku akan adil selama kamu benar. Tidak peduli siapa dia atau posisi apa dia. Di perusahaan, aku akan berdiri di sisimu. Mei ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah dia melihat mata Lea yang mengancam, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, itu hanya hal yang sepele. Kamu harus percaya padaku, aku bisa membantumu. Charlie melihat ketakutan di mata Mei, dan dia berkata tegas. Apakah kamu bertanggung jawab atas dia? Beberapa rekan pria di sekitar Lea langsung tertawa dan berkata, siapa orang aneh ini? Kamu pikir kamu siapa? Bisakah kamu memutuskan urusan perusahaan kami?